pemirsa, kita ke informasi terkait dengan tanah longsor yang terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya, 1 unit truk tangki Pertamina dan 2 minibus terjebak dan terbawa material tanah longsor. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. 1 mobil Innova dah. Itu dia Innova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Ya, longsor. Karena hujan ya bang ya, udah satu hari, dua ada berhentinya. Ada berhentinya bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor bang? Longsor seperti apa bang? Kalau di sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu ini lah bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Abang bersama keluarga bang? Ini bang Lindas? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih bang? Setelah lama tertahan di sini bang? Ya susah lah bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 6 orang dinyatakan meninggal dunia. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Allah Akbar. Seperti inilah suasana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat banjir bandang melanda. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat material kayu terbawa luapan sungai Aik Garoga menyapu ke permukiman warga. Tolong Mai dulu kami, Tuhan. Tolong Mai ini, Mai apa? Warga tampak histeris melihat harta benda raib tersapu banjir bandang. Banjir bandang kian meluas ke 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Hutagodang, dan Desa Aik Nadol. Warga pun berbondong-bondong mengungsi menghindari terjangan banjir. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah kami mengungsikan. Inilah komandan keadaan sungainya. Kredit. Akibat peristiwa ini, 6 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan mengalami luka-luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Di Kota Padang, 24.000 rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Ya, sementara di Padang Pariaman, ratusan warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Rumah warga yang berada di bantaran sungai Bantang Kuranji, Batu Buswa, Lambung Bukit, Pau, Kota Padang hanyut. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak jauh dari lokasi, sebuah rumah juga mengalami nasib serupa. Beruntung penghuni rumah sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Data sementara BPBD Kota Padang menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir, 3 kecamatan diantaranya dengan kondisi parah, serta 24.000 rumah warga terendam banjir. Pemerintah Kota Padang langsung menetapkan status tanggap darurat terkait banjir ini. Sementara itu Kecamatan Ulakan Takpakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir.
Tim SAR gabungan mengevakuasi 4 keluarga rantau panjang yang terjebak banjir luapan Sungai Batang Saman, Kecamatan Sasak Rana Pasisia, Pasaman Barat. Usai dievakuasi, langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warga terdampak banjir mengungsi di pengungsian sementara yang telah disiapkan pemerintah daerah. Tidak hanya banjir, cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 rumah warga di Kecamatan Bonjol dan Simpati Kabupaten Pasaman. Petugas gabungan bersama warga membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga menutup jalan. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, hingga saat ini banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang belum surut. Di kawasan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Koto Tangga dan Maransi, ratusan rumah warga terdampak banjir. Pemirsa, hingga Rabu pagi 200 rumah warga di kawasan Dadok Tunggul Hitam dan Maransi, Kecamatan Koto Tangga, Kota Padang terendam banjir. Ketinggian air mencapai hingga 50 cm. Meski banjir belum surut, warga tetap memilih bertahan di rumah mereka masing-masing. Sementara itu, sebagian warga yang sebelumnya mengungsi berangsur kembali ke rumah masing-masing. Diketahui pemirsa, banjir ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Kuranji akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Kota Padang. Sementara sebagian warga yang terdampak banjir masih bertahan di beberapa lokasi pengungsian, dan untuk mengetahui kondisi para pengungsi, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Budi Sunadar di pengungsian Batu Busua, Padang. Ya, rekan Budi, banjir belum surut. Bagaimana kondisi warga di lokasi pengungsian saat ini? Ya, selamat pagi Togi dan Yasmin dan pemirsa. Banjir masih menggenangi sejumlah wilayah di Kota Padang, salah satunya di kawasan Maransi dan Dadok Tunggul Hitam. Sementara itu saya berada di bangunan SMP 44 Batu Busua, Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pau. Di sini terdapat sebanyak 87 kepala keluarga dan 327 jiwa yang masih mengungsi di bangunan sekolah ini. Demikian begitu. Ya, Budi, untuk ketinggian air ini mencapai berapa tingginya? Untuk ketinggian banjir saat ini sudah mulai surut, sudah mulai setinggi 50 cm di pemukiman warga, namun tidak merata. Ada juga yang ketinggiannya sudah mencapai 10 cm. Demikian. Iya, Budi, untuk saat ini ada berapa banyak keluarga yang mengungsi di sana dan keperluan apa saja yang masih harus dipenuhi? Ya, untuk di lokasi pengungsian ini terdapat 87 kepala keluarga dan 327 jiwa. Mereka tidur di berbagai kelas di bangunan SMP 44 ini. Saat ini mereka sangat memerlukan bantuan seperti selimut, serta makanan bayi. Untuk dapur umum sendiri sudah didirikan di lokasi dari Dinas Sosial dan BPBD. Demikian. Baik, rekan Budi, mungkin bisa diperlihatkan ke kita semua untuk situasi terkini di posko pengungsian. Ya, Budi? Ya, seperti inilah suasana di posko pengungsian SMP 44 warga Batu Busua, Kelurahan Lambung Bukit. Terdapat sejumlah ada di lokasi. Iya, Budi, apakah ada kendala yang dihadapi oleh para pengungsi saat berada di sana? Untuk kendala sendiri dari keterangan warga menyatakan sangat butuh bantuan seperti makanan bayi dan selimut. Demikian sih. Baik, Budi, untuk mungkin yang diperlukan apa saja logistik untuk para keluarga atau mungkin dari para warga setempat? Untuk logistik sendiri dari Dinas Sosial dan BPBD sudah menyediakan dapur umum di lokasi serta tempat pengobatan untuk mengecek kesehatan para pengungsi. Bagus. Ya, rekan Budi, mungkin ada keluhan penyakit dari para warga akibat banjir ini? Untuk sementara ada 2 orang yang masih dirawat di ruangan kesehatan.
mereka menderita demam, terus sakit kepala, dan tensi tinggi. Ya, baik. Terima kasih banyak rekan Budi Sunandar melaporkan langsung dari Kota Padang, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali, Budi. Saatnya NZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.